Erick Thohir beberkan kisah Tonci Souter, pemain timnas Indonesia U17 asal Papua yang berlatih dengan 4 jam jalan kaki. 3 nama yang mencuat usai Erick Thohir sebut akan naturalisasi gelandang dan striker untuk timnas Indonesia. 3 pertanda Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia. Nomor 1 sinyal kuat dari Erick Thohir. Dihuni banyak pemain naturalisasi, Sinteyong sebut timnas Indonesia kini lebih menakutkan. Panama U17 pesta 10 gol ke gawang Bayangkara FC U19. Erick Thohir beberkan kisah Tonci Souter, pemain timnas Indonesia U17 asal Papua yang berlatih dengan 4 jam jalan kaki. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan kisah Tonci Souter, Israel Ramadei. Tonci merupakan pemain timnas Indonesia U17 yang berasal dari Papua dan perlu berlatih dengan menempuh 4 jam perjalanan berjalan kaki. Pelatih Bima Sakti Tukiman sudah memilih 21 pemain yang didaftarkan untuk Piala Dunia U17. Tonci merupakan satu-satunya pemain yang lolos dari seleksi 12 provinsi yang dilakukan oleh PSSI untuk ajang Piala Dunia U17. Tonci Souter merupakan nama baru di skuad timnas Indonesia U17. Ia bermain sebagai bek kanan dan belum memiliki klub profesional. Pemain 17 tahun itu tercatat menjadi bagian dari VVLV Papua. Selain bek kanan, Tonci Souter juga bisa dimainkan sebagai bek tengah. Selain Tonci, Erick juga menyebut adanya 2 pemain diaspora yang masuk dalam skuad Bima Sakti. Mereka adalah Welber Skop Jaldim dan Amar Berkik. Erick menambahkan soal target Indonesia agar minimal bisa lolos dari grup A yang juga dihuni oleh Ekuador, Maroko, dan Panama. Tiga nama yang mencuat usai Erick Thohir sebut akan naturalisasi gelandang dan striker untuk timnas Indonesia. Ada 3 nama yang mencuat usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebut akan naturalisasi 2 pemain lagi. Erick Thohir mengindikasikan bahwa 1 pemain adalah gelandang sedangkan 1 lainnya adalah penyerang. Masih menjadi misteri mengenai sosok pemain yang dimasuk Erick Thohir. Namun, terdapat 3 nama yang kemungkinan besar sedang menjalani proses naturalisasi. Yang pertama, ada Delano Ladan. Nama pertama adalah penyerang klub Belanda, Delano Ladan. Untuk diketahui, klub yang dibela Delano yakni Top Os bermain di Divisi 2 Liga Belanda. Itu artinya, Delano merupakan rival 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Ivar Jenner, Zong Utrecht, dan Rafael Struijk Ado Den Haag. Sebelumnya, pemain berusia 23 tahun itu terang-terangan mengirim DM kepada Erick Thohir di Instagram untuk meminta dinaturalisasi. Musim ini, Delano sudah tampil sebanyak 11 kali dan mengemas biji gol. Kehadirannya bisa menambah persaingan di sektor ujung tombak skuad Garuda. Yang kedua ada Ilyas Al-Haf. Di sektor gelandang, terdapat nama Ilyas Al-Haf yang kemungkinan tengah menjadi proses naturalisasi. Al-Haf sejatinya berposisi natural sebagai winger. Namun, dia juga bisa dipasang sebagai gelandang. Al-Haf pada musim lalu membawa Almere City FC promosi ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie. Menariknya, pada pernyataan tim, Al-Haf membentangkan bendera merah putih. Pemain yang musim ini membela Noah FC di Liga Armenia itu kemudian terang-terangan mengakui dirinya ingin dinaturalisasi. Hal itu diungkapkan ketika wawancara bersama YouTube Yusa Nugraha. Nama yang terakhir yakni Tom Haye. Tom Haye merupakan pemain kelas A yang diidam-idamkan warganet pecinta sepak bola tanah air. Betapa tidak, Haye berkarir di klub kasta teratas Liga Belanda bersama FC Heerenveen. Berposisi natural sebagai gelandang bertahan, Haye bisa dipasang di posisi gelandang tengah dan serang. Adapun di musim ini, pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil sebanyak 9 kali di segala kompetisi. Sebelumnya, Haye sempat mengatakan dirinya amat ngebet untuk dinaturalisasi. Jebolan Akademi AJ Alkmaar itu mengaku terus menunggu tawaran PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia.
3 pertanda Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia. Nomor 1, sinyal kuat dari Erick Thohir. Sebanyak 3 pertanda Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia akan dibahas. Salah satu di antaranya adalah sinyal kuat dari Erick Thohir. Nama pemain keturunan Tom Haye kembali menjadi perbincangan belakangan ini. Sebelumnya, gelandang jebolan Akademi Azi Alkmaar itu sedang sering dikaitkan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kini, setidaknya ada 3 pertanda yang mendedikasikan bahwa pemain berusia 28 tahun yang membela SC Heerenveen akan menjadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Apa sajakah itu? Simak pembahasan kami berikut ini. Yang ketiga, ada memfollow Instagram PSSI. Akun pribadi Tom Haye di Instagram @tomhaye diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagram. Hal ini menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial. Tom Haye memang bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang mengikuti PSSI di Instagram. Namun itu menunjukkan itikat baik dari sang gelandang bahwa dirinya bersedia untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Yang kedua, diunggah akun pemain keturunan yang sering bantu PSSI. Pada Minggu 5 November pagi waktu Indonesia Barat, akun Twitter @ftidn mengunggah ulang sosok Tom Haye. Mereka mengingatkan lagi tentang sang pemain keturunan yang punya kualitas overrun, tembakan jarak jauh, dan kecerdasan yang apik. Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Tom Haye makin dekat dengan dan menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Dan yang pertama, indikasi kuat dari Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini kembali mengindikasikan kemungkinan adanya pemain naturalisasi anyar. Pada pekan ini, Erick baru saja mengatakan bahwa Justin Hubner melanjutkan proses naturalisasinya. Ketika ditanya oleh wartawan baru-baru ini mengenai mengapa pemain yang dinaturalisasi adalah para bek, Erick mengatakan bahwa akan ada 2 nama baru yang berpotensi dinaturalisasi. Satu di antaranya mereka adalah penyerang, sedangkan satu lainnya adalah gelandang. Ia tidak membeberkan nama-nama pemain tersebut secara eksplisit. Namun, bukan tidak mungkin jika Tom Haye merupakan sosok gelandang yang dimaksud. Dihuni banyak pemain naturalisasi, Shin Tae-yong sebut timnas Indonesia kini lebih menakutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebut skuad Garuda saat ini lebih menakutkan setelah dihuni banyak pemain naturalisasi. Sehingga Shin Tae-yong yang optimis timnas Indonesia mampu membuat kejutan di Piala Asia 2023 nanti. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di Piala Asia 2023. Meski begitu, Shin Tae-yong tak gentar dan menyebut Garuda mampu menjadi kuda hitam berkat memiliki banyak pemain naturalisasi. Ya, timnas Indonesia era Shin Tae-yong memang gencar melakukan naturalisasi pemain. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Saini Patinama, Rafael Strijk hingga Hipariener. Hadirnya para pemain naturalisasi tersebut membuat timnas Indonesia mampu menutupi kekurangan yang ada sebelumnya. Shin Tae-yong pun menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih lemah dalam hal mental. Menurut Shin Tae-yong, mental pemain timnas Indonesia sering down ketika dalam kondisi tertinggal. Lebih lanjut, Shin Tae-yong pun menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang lebih kuat dan mengerikan. Ia pun optimis bahwa hadirnya Sandy Walsh CS membuat skuad Garuda menjadi tim kuda hitam di Piala Asia 2023 nanti. Kabar buruk dari Vietnam, Doan Van Hau dikabarkan cedera berat. Rencana sikut Sandy Walsh bisa batal. Secara mengejutkan, Vietnam dikabarkan tak akan diperkuat oleh bintang mereka Doan Van Hau. Bahkan, Doan Van Hau dikabarkan bakal absen di Piala Asia 2023 nanti karena sedang pemulihan cedera tumitnya. Butuh waktu sekitar 3-6 bulan bagi Doan Van Hau untuk pulih. Adapun kabar tersebut diumumkan oleh media Vietnam Soha pada Minggu 5 November 2023. Dalam laporan Soha tersebut,
klub Doha Van Hau mengatakan bahwa sang pemain akan pergi ke Singapura untuk pemulihan cedera. Pemain timnas Vietnam bernomor punggung 5 itu didiagnosis mengidap cedera tendonitis Achilles. Atas kondisi tersebut, Doan Van Hau bakal absen membela Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Sementara itu, Doan Van Hau masih berpotensi tampil saat melawan timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dijadwalkan, Vietnam akan bertemu timnas Indonesia pada bulan Maret 2024. Seperti diketahui, sosok Doan Van Hau memang tidak asing bagi penikmat sepak bola tanah air. Pasalnya, Van Hau memang terkenal pemain Vietnam yang sering bermain kasar. Bahkan ia pernah memberikan cedera serius kepada Evan Dimas lewat tackle horornya pada final SEA Games 2019. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia Sandy Walsh sempat bercanda bakal menyikut pemain Vietnam bernomor punggung 5. Tentu saja, pemain yang dimaksud adalah Doan Van Hau. Kelakar Sandy Walsh itu diungkapkan saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Sport 77 Official. Panama U17 pesta 10 gol ke gawang Bayangkara FC U19. Apakah timnas Indonesia U17 panik? Panama U17 menunjukkan kualitas bermain terbaiknya jelang Piala Dunia U17 2023. Itu diketahui setelah mereka mengalahkan Bayangkara Persisi Indonesia FC U19 dengan skor telak 10-0. Dalam laga itu, Hector Rios mencetak hat-trick, sedangkan Frederick Krug dan Jelvier masing-masing mencetak brace. 3 gol tambahan Panama U17 dirasakan Anel Riche, Kevin Welder, dan Eric Moreno. Salah satu pencetak gol, Kevin Welder, mengungkapkan bahwa laga tersebut merupakan uji coba penerapan taktik sang pelatih. Menurutnya, Mike Stone selaku pelatih Panama U17 memfokuskan pada pematangan kecepatan para pemain di laga itu. Sementara itu, Rios mengatakan dirinya sangat haus gol jelang bergulirnya Piala Dunia U17 2023. Tentu pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti harus mewaspadai striker mematikan yang satu ini.